berkasnya dia berdiri, berkas daripada saudara-saudaranya itu menunduk kepada dia. Saudara-saudaranya tambah benci, tambah tidak senang, ya. Apalagi dia mimpi lagi, dia mimpi bulan, matahari dan 11 bintang menyembah dia. Lalu segera kakak-kakaknya berkata, kamu ini mau jadi pemimpin kami ya? Saudara-saudara, Yusuf ini ingin menjadi pemimpin. Seorang yang mau berhasil harus punya visi, harus punya cita-cita. Ya. Kalau seorang tidak mau punya cita-cita, tidak punya vision, rasanya tuh hidup tuh hampa. Ya. Saya itu melihat ya bahwa orang-orang yang berhasil, yang dipakai Tuhan, selalu orang-orang yang punya satu cita-cita, sesuatu yang dia mau raih, sesuatu vision. Pak Adi, ya contohnya, dia ingin punya 1000 gereja. Ya. Dan untuk meraih akan vision 1000 gereja itu, dia harus ya mau ke Indonesia. Dia harus mau pergi ke negara-negara lain yang kadang capek, tapi dia harus mau bayar harganya. Supaya apa? Supaya vision yang dia cita-citakan itu dapat menjadi kenyataan. Tiap-tiap orang tentu punya vision. Saudara-saudara, kalau mau menjadi orang yang berhasil harus punya vision, ya. Pasang satu goal, ya. Aku ingin berhasil, ya, sebagai pelajar dalam studiku. Aku mau raih, ya, bachelor paling sedikit, ya. Aku mau punya rumah sendiri bagi yang tidak punya rumah, ya. Aku ingin punya pekerjaan yang mapan bagi yang belum punya pekerjaan. Aku mau legal tinggal di Amerika ini. Ini merupakan satu tujuan yang akan dicapai. Dan saya yakin bahwa kalau saudara mau mengimani akan cita-cita yang saudara mau, cita-cita itu akan menjadi kenyataan. Untuk capai cita-cita itu, kita harus ada iman. Ya. Dan iman ini datang dari mana? Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan suara-suara negatif, bukan pendengaran akan suara-suara yang lain, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi iman tidak datang dari berdoa, iman tidak datang dari puasa, iman tidak datang dari ngemis, iman tidak datang dari menangis, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Dan Roma 10 ayat 8 menambahkan, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Engkau harus terus katakan, jangan malu, terus isi pikiranmu itu semua dikeluarkan, semua yang benar, semua yang kamu cita-citakan. Aku adalah pemenang. Meskipun kelihatannya kalahan, tapi katakan, aku ini pemenang. Meskipun aku tidak punya pekerjaan, katakan, aku akan dapat pekerjaan. Pekerjaan itu akan aku raih. Kalau badan kita masih belum sembuh, ya, saya sering itu beberapa saudara mengeluh, aduh saya ini sakit, aduh begini. Katakan, oleh bilu darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya, ya. Pegang bagian mana yang sakit, katakan, Tuhan, aku sudah sembuh. Aku tahu Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk
semua kekurangan yang ada padaku, aku heal, aku sembuh. Buat anak-anak muda yang belum punya pacar, jangan takut. Katakan, aku juga bisa berhasil, aku akan dapat pacar, ya. Aku akan bisa berumah tangga, ya. Semua itu tergantung dari apa? Mulut kita. Kita percaya, kita berkata-kata. Iman itu percaya dan berkata-kata. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara kesaksian daripada hidup saya. Saya ke Amerika, saya punya tujuan, yaitu meneruskan sekolah. Itu tujuan daripada saya. Saya pikir bahwa sekolah di Amerika itu gampang. Apalagi saya sudah bekerja, saya sudah lama menetap di Amerika. Sekarang saya pikir saya tidak sibuk lagi, tidak ada anak kecil lagi, ya. Saya banyak waktu luang, saya ingin belajar kembali. Tetapi waktu saya mulai mau sekolah, saya tertumbuk dengan kesulitan TOEFL, ya. Lalu saya bilang, tiap sekolah saya masukin, saya bilang, loh, saya ini sudah tinggal di Amerika 20 tahun. Masa saya mau belajar lagi kok harus ambil TOEFL test? TOEFL test itu kan untuk orang mahasiswa yang dari Indonesia mau ke Amerika dan mau belajar masuk sekolah, kan harus ambil TOEFL test. Saya kan tidak perlu. Saya kan bisa langsung ikut pelajar. Enggak, ini peraturan yang ada. Kalau tidak, Anda harus masuk sekolah, masuk pagi. Adanya TOEFL ada di pagi karena itu hanya untuk pelajar-pelajar asing. Nah, saya bilang, aduh, saya kan sudah tinggal di Amerika lama, saya kerja, masa saya harus sekolah lagi untuk ambil bahasa, untuk itu meneruskan studi. Jadi saya tertumbuk pada waktu itu. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya tahu janji-Mu itu. Saya punya cita-cita dan saya tahu saya mau raih akan cita-cita yang saya ingini, ya. Saudara, waktu saya berdoa, Tuhan kasih buka pintu, saya bisa sekolah secara tertulis. Sekarang persoalan yang lain timbul, bagaimana saya bisa menyelesaikan sekolah saya? Tidak mudah, banyak paperworknya. Pada waktu bulan pertama, ya, anak-anak bisa bantu, Lili, Meryl, Kiki, Pak Adi. Tapi bulan-bulan berikutnya saya harus kerja sendiri. Saudara, bahasa Inggris saya limited. Saya kadangkala pada waktu semua paperwork itu harus dibuat, ya, kadangkala saya tertumbuk dengan bahasa. Saya tahu apa artinya, tapi bahasa itu kadang-kadang bagaimana mengemukakannya di dalam paper, dalam bahasa Inggris yang ada dengan baik. Saya tertumbuk dengan dengan kesulitan yang ada. Kadangkala, pada waktu saya mengerjakan pekerjaan saya menangis. Saya berkata, Tuhan, yang mau sekolah itu siapa? Kan saya sendiri. Sekarang ini pelajarannya tertumbuk dengan itu bahasa Inggris, ya. Gimana Tuhan? Tapi saya harus selesaikan. Sebab saya sudah ambil keputusan mau sekolah.